Apa jadinya kalau emas yang kita percaya adalah emas Antam, yang asli ternyata ditempeli logo Antam palsu? Pada akhir Mei 2024, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menggembarkan publik dengan mengungkapkan kasus dugaan korupsi dan peredaran emas Antam palsu senilai ratusan triliun rupiah. Terdapat 109 ton emas dengan logo Antam ternyata ilegal alias bermerek palsu. Emas tersebut diperjualbelikan secara ilegal sejak tahun 2010 hingga 2022. Kasus 109 ton emas Antam, Kejaksaan Agung pastikan bahwa kasus ini tidak terkait dengan Crazy Rich Surabaya Budi Said. Emas menjadi bencana investasi, apalagi jika investasi emas Anda ternyata emas palsu. Meskipun barangnya asli, konsumen emas Antam palsu, mereka menjadi korban. 109 ton emas Antam palsu beredar namun menggunakan cap Antam. Angka ini setara dengan 4,2% cadangan emas negara Indonesia. Angka yang cukup fantastis. Indonesia merupakan negara nomor 6 dengan cadangan emas terbesar di dunia setelah Australia, Rusia, Afrika Selatan, Amerika Serikat, dan China. Wajar saja, bisnis mencetak emas ini menjadi bisnis yang paling legit di negeri ini. Para maling dan rampok pasti sangat tergoda untuk bermain kotor di bisnis ini. Ada oknum di Antam yang bermain curang. Mereka mencetak emas dengan berlogo Antam secara ilegal, yang totalnya mencapai 109 ton selama periode 2010-2021. Kejaksaan Agung RI sudah menetapkan 6 orang pegawai Antam periode 2010-2022 sebagai tersangka. Beberapa pertanyaan muncul terkait emas 109 ton palsu yang misterius ini. Apa betul ada emas Antam yang palsu? Bagaimana sih kronologisnya? Apa modus para tersangka sampai bisa lolos bermain emas Antam palsu sampai 11 tahun? Apakah kasus emas Antam palsu ini membuat kita ragu membeli emas? Jangan-jangan aspal, asli tapi palsu. Bagaimana tips yang aman untuk membeli emas? Kita kupas dalam Kupi Panas FS. Kita ngupi dulu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Yuk, tonton sampai habis. Apa betul ada emas Antam yang palsu? Bagaimana kronologisnya? Pada 3 Juni 2024, Kejaksaan Agung mengumumkan 6 mantan GM PT Antam telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi terkait 109 ton emas. Menurut Kejagung, emas tersebut asli, tapi perolehannya yang ilegal. 109 ton emas yang beredar tersebut menggunakan cap Antam yang palsu. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar dalam keterangannya tanggal 12 Juni 2024 mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat bukti dan pemberkasan perkara. 10 saksi diperiksa terkait kasus ini yang menjerat 6 orang tersangka yang merupakan mantan General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia UB PPLM PT Antam dari tahun 2010 sampai 2022. Para tersangka diduga menempelkan logo Antam pada emas yang diperoleh dari sumber lain, lalu mengedarkannya di pasaran. Emas ilegal ini merugikan negara karena mempengaruhi harga emas yang diproduksi oleh Antam. Kerugian emas ilegal ini menggerus nilai emas milik Antam yang mengakibatkan berlipat-lipat kerugiannya. Dan penyidik menjerat tersangka dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Apa modus para tersangka sampai mereka bisa lolos bermain emas Antam palsu sampai 11 tahun lamanya? Luar biasa. Emas ilegal tersebut berasal dari tambang liar di Indonesia atau impor ilegal, lalu emas tersebut dicampur dengan emas asli Antam dan diberi cap atau logo Antam palsu. Dan emas palsu tersebut kemudian diedarkan ke masyarakat melalui berbagai jalur seperti toko emas, pegadaian, dan berbagai macam produk investasi.
Para oknum memanfaatkan jabatannya untuk mengakses emas dari sumber lain dan memberikan tempelan logo emas Antam. Pembeli emas harus selalu waspada terhadap penipuan ini. Antam menegaskan bahwa emas yang beredar di masyarakat adalah emas asli, namun memiliki sertifikat yang bukan emas Antam. Masalahnya adalah penggunaan merek Antam secara tidak sah alias ilegal oleh mantan karyawan yang sekarang menjadi tersangka ini. Sedangkan Antam tidak mendapatkan manfaat dari peredaran 109 ton emas Antam palsu tersebut. Apakah kasus emas Antam palsu ini membuat Anda ragu untuk membeli emas? Jangan-jangan aspal, asli tapi palsu. Bagaimana tips aman membeli emas? Emas 109 ton ini adalah bukan emas palsu, namun pemuatan logo Antam tersebutlah yang dilakukan secara ilegal alias tanpa izin atau palsu. Penggunaan merek Antam tanpa izin yang sah dan perolehan emas secara ilegal ini menjadi inti dari permasalahan ini. Namun, Antam berkomitmen untuk mematuhi proses hukum yang berjalan dan memastikan bahwa bisnis mereka tetap beroperasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penipuan emas Antam baru-baru ini menyoroti pentingnya kewaspadaan dalam transaksi emas untuk mengatasi dan mencegah kasus ini. Diperlukan investigasi yang mendalam yang melibatkan aparat penegak hukum, Bapepti, Pegadaian, Asosiasi Pedagang Emas, dan lain-lain. Investigasi harus mengungkap jaringan pelaku, modus operandinya apa, dan siapa saja pihak yang terlibat secara tuntas harus dicari sampai ke akar-akarnya. Selain itu, edukasi masyarakat, pengawasan perdagangan emas, dan kerjasama antar instansi perlu ditingkatkan guna mencegah penipuan serupa di masa yang akan datang. Bagaimana lantas tips untuk membeli emas yang aman? Karena bagaimanapun emas merupakan salah satu alternatif investasi yang sangat diminati oleh para investor. Yang pertama, ketahuilah tingkat kemurnian emas. Emas 24 karat adalah yang paling murni tanpa campuran logam lainnya. Sedangkan emas 18 karat terdiri dari 18 bagian emas dan 6 bagian logam lainnya. Ya, ada alat untuk mengukur hal ini. Kemudian yang kedua, beli emas di tempat yang terpercaya. Belilah emas di lembaga keuangan resmi yang diawasi OJK, misalnya PT Pegadaian. Kemudian jika perusahaan sekelas Pegadaian melakukan kesalahan, pasti perusahaan sekelas itu akan bertanggung jawab untuk melakukan penyelesaian karena menyangkut reputasi dan kelangsungan bisnis mereka. Kemudian yang ketiga, bandingkan harga emas. Lakukan perbandingan harga emas yang Anda beli, misalnya dari Antam, UBS, Galeri 24, dan lain-lain. Kemudian apakah Anda harus mengeceknya, apakah harganya wajar? Bandingkan dengan beberapa toko untuk memastikan bahwa merek yang sama itu memiliki harga yang tidak terlalu jauh berbeda. Kalau harganya jauh beda berarti ada yang tidak wajar. Kemudian PT Antam juga telah mengambil langkah-langkah penting seperti memastikan keaslian emas mereka. Untuk Anda yang mau membeli, maka langkah-langkah pencegahan dan investigasi yang komprehensif diharapkan peredaran emas palsu dapat diatasi dan konsumen dapat terhindar dari kerugian. Bagaimana menurut Anda? Apakah investasi emas Antam masih aman? Bagaimana memberantas penipuan dan peredaran emas palsu alias emas ilegal di Indonesia? Silahkan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung konten Kupas FS. Sampai berjumpa kembali pada program Kupas FS yang akan datang.